8. Diskusikan tentang paradigma pemrograman fungsional dan penerapannya dalam bahasa pemrograman modern. Apa kelebihan dan kekurangan pendekatan ini? Nah, jadi pemrograman fungsional adalah paradigma pemrograman yang berfokus pada penggunaan fungsi sebagai unit dasar komputasi dan pengolahan data. Pemrograman fungsional mempunyai karakteristik yang penting. Nah, yang penting ini yang perlu diketahui yaitu the absence of the side effect, artinya bahwa pemrograman fungsional tidak bergantung pada data yang di luar fungsi dan tidak merubah data di luar fungsi. Ya, immutable ya, untuk data-data yang mutable. Ini contohnya pemrograman fungsional dan pemrograman non-fungsional. Nah, ini kalau yang non-fungsional, dia tidak menggunakan fungsi ya di dalam kode program utamanya, sedangkan fungsional menggunakan fungsi. Nilai variabel globalnya ya itu tidak mempengaruhi atau tidak berpengaruh di dalam fungsinya. Nah, jadi dia tidak memanipulasi variabel globalnya. Jadi hanya ada inputan dan dia memproses. Jadi semua blok program yang ada di fungsional itu terisolasi. Nah, kelebihannya apa? Pertama, kode lebih deklaratif dan mudah dipahami. Nah, dia jadi sifatnya deklaratif ya. Jadi dia tidak imperatif. Ya, jadi dia deklaratif ya. Jadi menghitung, tambah, kurang ya, misalnya gitu. Hitung ketinggian, hitung kecepatan, deklaratif dia. Ya, jadi mudah untuk dipahami. Terus menghindari efek samping sehingga kode lebih mudah diuji dan terpelihara. Tadi side effect-nya. Jadi kode yang ada di dalam fungsional itu dia terisolasi di fungsi-fungsi. Jadi tidak apabila terjadi perubahan atau error di sebuah fungsi tidak mempengaruhi fungsi yang lain ataupun di program utamanya. Dia immutable, tanpa perubahan data, meminimalkan bug terkait perubahan data tadi. Jadi data yang ada di kode program utama itu tidak dapat dirubah di fungsi-fungsi tersebut. Mendukung paralelisme dan pemrograman konkuer untuk mengoptimalkan performa. Nah, ini tadi dia karena sifatnya dia fungsi-fungsi, dia bisa jadi menjalankan fungsinya itu secara independen. Pemanfaatan core di dalam komputer itu bisa jadi lebih maksimal. Jadi misalnya fungsi ini dijalankan konkuer ya, paralel, dia bisa langsung sekaligus. Jadi di saat dia itu menghitung luas, menghitung misalnya ada sebuah perhitungan ya, bisa menghitung kecepatan, luas, biaya. Nah, itu bisa dilakukan secara bersama-sama. Jadi konkuer dan paralel. Higher order function memungkinkan abstraksi yang kuat. Nah, tadi jadi fungsi-fungsi tadi itu bisa berinput ya, bisa input ke fungsi yang lain atau menghasilkan output fungsi juga. Terus pengkodean yang lebih ringkas dan lebih sedikit perulangan dan pernyataan kontrol. Nah, tadi fungsi-fungsi tersebut ya bisa digunakan berkali-kali. Sekali tulis bisa digunakan di beberapa tempat. Nah, kekurangannya apa? Memerlukan pembelajaran paradigma baru, memakan waktu untuk pengembangan mempelajari paradigma tersebut. Kemudian tidak efisien untuk tugas yang berfokus pada manipulasi mutasi data besar. Karena sifatnya yang tadi independen ya, dan dia immutability, nah itu tidak efisien untuk memanipulasi data-data yang besar. Kemudian kesulitan dalam menangani masalah yang bersifat stateful. Stateful itu tadi bahwa kode utama atau variabel globalnya itu dibutuhkan ya untuk dilakukan perubahan. Nah, ini dia tidak cocok karena tadi sifatnya yang independen dan dia immutability. Kemudian tidak selalu efektif dalam situasi tertentu seperti tugas I/O yang berat.